Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAU/USD hari ini tanggal 24 Januari 2025 hari Jumat, dan ini adalah minggu terakhir di minggu ini, minggu ketiga Januari 2025. Jadi nggak terasa ya, ini Januari ya sudah mau habis, nggak terasa 1 bulan ini sudah mau ya. Jadi seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Terutama bagi yang nonton, jangan lupa like dulu lah ya. Nggak ada dosanya kok nge-like gitu kan. Terserah kalian mau pakai akun siapa, nge-like bodoh lah ya. Oke, di sini untuk di XAU/USD kemarin, selama kita live itu marketnya literally nggak gerak apapun, sampai akhirnya selesai live, marketnya langsung drop ke bawah ya. Marketnya langsung drop ke bawah. Dropnya ini pun kalau kalian lihat tertahan juga di 2745. Kemarin kan saya katakan kalau ada yang buy di 2745, kemudian ini juga ada area demand-nya ya kan, kalian masih bisa buy, masih bisa nge-buy ya. Tapi ingat, kalau marketnya turun lagi ke 2745, kalian nge-buy dan marketnya tidak bisa ngelewatin 2760, atau enggak yang paling kelihatan di sini ada 2757 ya kan, kalian better cut aja posisinya. Kemarin saya pribadi ada buy juga ya, kemudian marketnya turun ya kan, ini dijebol area demand-nya, 45 juga dijebol ya kan, 45 di reject. Yang pertama skenario gini ya, ini resistan ya kan, resistan become support, di respect, tapi di sini ada demand, tapi demand dijebol, tapi masih nge-respect resistan become support. Akhirnya apa? Market masih untung dibawa lari. Kemudian 2 jam 3 jam berikutnya marketnya drop, turun di bawah 2745. Yang ini berarti demandnya sudah nggak ada. Ketika demand sudah nggak ada, ini di break 2745, marketnya langsung lari ke bawah, dan untungnya tidak tutup di bawah 2739 ya. Untungnya tidak tutup di bawah 2739. Kemarin ya, kemarin saya ada buy di grup di sini. Saya ada buy kemarin di 2746 ya kan, di sini ketika marketnya masih 2745 dan 2746 saya buy, dan saya take profitnya tuh di 2751. Saya nggak mau banyak-banyak ya kan. Nah, ketika marketnya drop lagi di sini ya, saya di sini ambil buy. Cuman ya sorry saya berkata kasar dikit ya. Brengseknya nih marketnya adalah ini kan, saya ini wah, ini beneran nggak hoki parah sih. Karena kalau kalian lihat ini kan saya pasang SL di 2736 nih ya. Saya buy di 2741, SL 2736. Padahal saya sudah tolerir itu SL-nya ya. Karena kalau dilihat ini kan di M30 juga ada area demand-nya. Ya kan, sini saya pasang area demand. Oke, area demand. Terus saya cari di M5 ya kan, marketnya sudah kena area demand nih ya. Marketnya sudah kena area demand di sini ya kan, di sini di 2737,18. Saya entry-nya itu di sini. Ya, saya entry-nya di sini 2741 ya. 2741 ya lebih dikit lah ya. Di sini 2741, 2741,5 ya. 41,5 di lumayan tinggi dikit segini di sini ya. SL-nya itu saya taruh di bawah 2737, yaitu di 2736 ya. 2736 karena ini saya tolerirnya adalah ini marketnya yang pertama sudah reject ya. Reject lumayan tinggi dari demand di M5. Kemudian kalau marketnya turun, saya rasa saya pasti ini marketnya bakal nge-sweep ya, bakal nge-sweep low-nya sendiri di 2737, makanya saya extend sampai 2736. Ya, saya nggak 2737 saya nggak taruh di sana, saya taruhnya itu di 2736. Karena saya ekspektasinya adalah ini kan besar area demand-nya ini sudah termakan 30% ya kan. Kemudian kalau sampai ngelewatin 2736 dan tembus, saya rasa ya udah. Dan ternyata break delay-nya kemarin ya, emang anak binatang ini ya. Marketnya kena SL 2736. Aduh, ini benar-benar kena sauprit doang ya. 2736 turunnya sampai 2735,79, kemudian marketnya nggak ada turun sama sekali, langsung lari ya, langsung lari. Ini aduh, ini benar-benar sorry berkata kasar dikit ya. Anak hewan ini emang langsung lari ke atas. Wah, asli ini berkilir sekali sih. Oke, hari ini gimana? Apakah di sini kita sudah bisa selesai marketnya itu buat lanjut lari naik atau sebagainya? Well, kita lihat ya. Sebenarnya di sini 2762 itu masih ditahan sih oleh market. Oke, sebelum saya ke teknikal, hari ini kita lihat dulu ya. Hari ini kita lihat dulu
kemarin itu kan ada news dari unemployment claim. Dari tingkat pengangguran mingguan kemarin itu sebenarnya lebih tinggi ya. Karena kalau dilihat kemarin, mana dia ya, sebentar ya. Tingkat pengangguran kemarin itu naik dari 217 ke 223, maka itu seharusnya marketnya naik ya kan. Ini marketnya kenapa bisa turun gitu kan ya, saya juga nggak ngerti. Kemudian tingkat pengangguran berkelanjutan juga sama-sama naik dari 18,53 ke 18,99. Intinya penganggurannya naik lagi, walaupun nggak surprise banget sih. Nah kan kemarin saya katakan kalau surprise keluarnya itu 230.000 baru itu surprise. Tapi masalahnya ini nggak keluar surprise banget. Nah kemarin kan di sini kita juga ada Trump speech ya. Di sini ada beberapa hal, kalian bisa juga lihat di di financialjuice.com. Beberapa yang di highlight di sini kemarin pada saat Trump berbicara adalah yang pertama, Congress will pass the largest tax cut in American history. Jadi untuk pemotongan pajak di Amerika itu katanya akan dibawa ke 10% untuk pajak perusahaan yang ada di Amerika, katanya sih gitu ya, katanya sih gitu. Makanya di sini awalnya indeks dolarnya naik kemudian drop lagi. Jadi bisa dikatakan sebenarnya dengan tax cut seperti ini risk aset itu naik, sebenarnya kayak stock market itu naik. Kemudian ada juga merah di sini, if you don't you will have to pay a tariff. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang Trump kan pengen ngebuat Amerika lebih kuat lagi ya kan. Jadi kalau ada negara lain yang ingin melawan kebijakannya dia, nanti mau nggak mau akan dikenakan tarif seperti Kanada dan Meksiko sebanyak 25%. Nah untuk sekarang sih targetnya katanya Eropa, cuman nggak tahu deh ini ya. Ini so far ini masih begini aja. Kemudian yang berefek selanjutnya adalah oil. Kemarin Trump mengatakan bahwa Trump meminta OPEC untuk menurunkan harga oil. Ya ini langsung drop ya dari 75 langsung ke 74. Jadi saya rasa Trump di sini menginginkan harga oil semakin lama semakin murah. Jadi oil pasti akan sangat berpengaruh terhadap gejolak Trump. Kemudian dari segi geopolitik bisa dikatakan untuk antara Ukraina dan Rusia itu katanya mau ada deal-dealan yang ditengahi oleh Trump katanya ya. Kemarin saya sempat baca sedikit. Trump katanya bakal mengenai antara Zelensky dan Putin, katanya segitu. Ya, kemudian di sini ada Trump mengatakan I will demand lower interest rate. Ya, berarti kita lihat aja lah apakah benar Trump menginginkan interest rate, karena untuk di tahun 2025 itu kan pemotongan suku bunga di Amerika itu hanya sebanyak 2 kali katanya. Tapi nggak tahu deh kalau memang ini marketnya positif banget, kemudian inflasinya turun, inflasinya turun lagi, maka kemungkinan ada pemotongan suku bunga lagi mungkin ya. Jadi nah ini saya katakan, jadi kalau ini tadi kan kalau mereka tidak mau, mereka harus membayar tarif. Nah di sini contohnya kayak EU di sini emang kayak diwanti-wanti sama dikasih warning lah sama Trump, mau nggak mau kalian itu harus ada ngambil supply dari Amerika, entah itu minyak, gas, pokoknya sektor energi. Ya ini mau nggak mau Eropa sih seharusnya kayaknya bakal takluk sama Trump sih, mau nggak mau. Nah di sini ada corporate pajak ke 15% jika produknya dibuat di Amerika. Jadi intinya Trump ini naik, sisi bisnis bakal perfect ya, bakal perfect banget. Kemudian sisanya nggak ada banget sih ya. Jadi kemarin speech tentang Trump itu lebih kepada minyak, kemudian tentang tarif, walaupun tarifnya belum total banget berapa. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi tentang pemotongan pajak perusahaan, besar kemungkinan tadi kan 15%, tapi ada juga yang bilang sampai ke 10%. Kemudian yang selanjutnya adalah pemotongan suku bunga sampai kalau bisa lumayan rendah, supaya balik lagi ekonomi Amerika itu strong lagi. Karena sekali lagi ya, kalau suku bunganya rendah, ekonomi pasti bakal kuat. Ekonomi kalau kuat, ya Trump happy dari segi bisnis, stock market, dan semua perusahaannya itu bakal aduhai lah bahasanya ya, bakal bisa terbang gila-gilaan.
Dan untuk masalah gold bagaimana? Ya, sekarang gold kalau dilihat apakah dipandang sebagai aset safe haven atau risk asset? Kalau dilihat sih sekarang ini bisa keduanya, ya, antara risk asset dan juga safe haven. Safe haven di sini maksudnya adalah kalau nanti ya kebijakan Trump itu mengakibatkan adanya let's say kayak perang tarif antara mungkin kayak kemarin Cina dan Amerika ya kan, atau enggak mungkin nanti kedepannya malah ada antara Amerika dengan Eropa perang tarifnya, siapa tahu ini bisa diboost, bisa didorong sebagai aset safe haven. Kemudian tadi kan ada Trump menginginkan lower interest rate, ya udah karena ini kan gold itu kan pasti bertolak belakang dengan interest rate, jadi kalau interest rate-nya turun peminat gold sebagai risk asset juga naik. Ketika risk asset naik, gold naik, stock market naik kayak Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 bakal naik gila-gilaan. Ini makanya bisa dibilang sebagai risk asset juga XAUUSD. Makanya kalau saya katakan XAUUSD no reason sebenarnya kalian buat nge-sell, kecuali memang entah berita yang sangat luar biasa negatif itu baru bisa ngebuat XAUUSD turun. Itu aja sih. Ya, jadi dengan kemarin kegiatan Trump itu speech-nya saya rasa ini bisa ngeboost XAUUSD dari dua sisi. Safe haven oke, kemudian dari risk asset juga oke. Ini benar-benar apa ya, dua kaki pendorong kuat XAUUSD sih. Oke, sekarang hari ini kita sebenarnya udah nggak ada news lagi sih. Oh sorry, ada news ya, sorry. Nanti malam kita ada news tentang manufacturing udah flash manufacturing PMI. Diperkirakan manufakturnya di sini akan 49,4 ke 49,8. Nah, ini belum Trump menjabat ya. Ingat, ini data manufaktur PMI adalah data manufaktur PMI yang keluar di bulan Desember. Ya, data di bulan Desember. Nanti kalau yang final manufacturing PMI itu nanti baru keluar di data Januari. Ini kan masih flash, jadi masih yang kemarin. Nah, untuk manufaktur diperkirakan di sini masih under 50. Kemudian services PMI masih akan kuat di sekitaran 56. Kalau sampai manufakturnya di sini keluar di atas 50, ya otomatis itu bisa menguatkan USD. Kalau gold dibilang apakah itu bakal bisa turun, gara-gara ini saya rasa belum bisa sih. Belum bisa gold itu turun kalau gara-gara berita ini kayaknya enggak. Mungkin koreksi iya, kalau turun saya rasa turun banget enggak sih. Nanti kita lihat dari segi teknikal ya. Kemudian dari segi services juga seperti ini, diperkirakan akan masih oke, masih bagus. Selanjutnya adalah existing home sales ataupun penjualan rumah terkini. Untuk existing home sales-nya diperkirakan akan naik sedikit dari 4,15 ke 4,19 ya. Kemudian ada revisi dari consumer sentiment dari University of Michigan, diperkirakan akan naik sedikit 73,2 ke 73,3. Ya, jadi saya rasa untuk nanti malam manufaktur dan services PMI akan menjadi kunci. Walaupun ada juga existing home sales, tapi saya prefer sih untuk masalah home sales adalah new home sales. Kalau ada data new home sales itu baru lebih bagus daripada existing home sales, itu aja sih. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian mau ngelihat data existing home sales. Nanti malam ini beritanya adalah jam 10.45 WITA atau jam 9.45 WIB dan jam 11 malam WITA atau nggak jam 10 WIB. Oke, hari ini kita technical coba kita lihat ya. 2762 ini ntar ini berarti saya tetap ya diemin aja dulu ya. Oke, untuk minggu ini bagaimana ya? Ingat, minimal minggu ini adalah close di atas 2745 atau 2750. Oke, minimal banget di atas itu ya. Antara close di atas ini atau close di atas ini, udah itu aja. Minimal harus close di atas dua itu kalau mau weekly-nya benar-benar bullish. Saya sih nggak expect market bullish sampai close di atas 2790 hari ini sih, nggak expect. Cuman kalau memang terjadi itu bakal perfect banget ya. Syarat pertama adalah kalau bisa close di atas 2745, syarat kedua adalah close di atas 2750, dan syarat terakhir adalah kalau bisa close di atas 2760. Kalau juga weekly di atas 2760 ya udah otomatis apapun yang terjadi turun, intinya kita nge-buy sampai budu. Ya. Sampai budu sih kayaknya ya. Walaupun minggu depan kita ada data tentang suku bunga di FOMC minggu depan, saya rasa nggak akan terlalu berpengaruh sih. Ini kayaknya bakal bisa lanjut lari naik
ekstrim. Mungkin ya, ini kemungkinan bisa naik ekstrim, contohnya mungkin bisa kayak kejadian 20 Mei 2024 kemarin. Ini dropnya sudah lumayan, kemudian di reverse naik dan turun, ya kan, kayak di sini turun, di reverse naik, kemudian turun lagi, kemudian di sini lanjut lari kayak di sini, ya kan, lanjut lari dari semenjak 29 Juli, marketnya nggak pernah berhenti sampai di 21 Oktober. Jadi bayangin, dari Juli 29 sampai Oktober itu kenaikannya 12% atau sejauh 3034 pip. Ya, 3034 pip. Kalau mengulang kejadian kemarin 3000 ke atas, berarti paling atas adalah sampai teritori 3050. Ya, sampai 3050 kalau benar-benar hari ini close di atas semua yang saya inginkan. Target bisa sampai 3000 kayaknya bakal terbuka lebar. Ya, seperti itu. Sepertinya bisa kayak gitu kalau mengulang kejadian kayak kemarin di Mei 2024, ya. Itu dari segi weekly. Dari segi indikatornya sih ini masih oke ya. Indikator dari segi stokastik ini sudah menganga ngadep ke atas lagi, sudah OTW ngeriset, sudah selesai riset. Kemudian RSI sudah OTW menuju teritori overbought. Ya, sekarang 66, kalau sampai close weekly sekarang ngebawa sampai di atas 70. Wah, ini saya nggak ngerti nih. Minggu depan intinya apapun yang terjadi, turun dikit buy, turun dikit buy. Yang penting jangan sampai overtrade, ya, seperti itu. Dari segi daily bagaimana? Dari segi daily kalau dilihat indikatornya dulu sebentar, ini stokastik masih ngehadap ke atas overbought condition. Ya, tinggal RSI doang ini. Sampai RSI masuk ke teritori overbought, udah ini bakal langsung lari ke supply all time high 2770, 2790, bahkan mungkin 2800. Tapi sekarang kan belum ya, karena perlu penutupan daily untuk benar-benar bisa melihat apakah RSI balik ke zona overbought atau malah nggak jadi. Sekarang kan 68 soalnya, lagi dikit banget di atas 70, ya kan. Tapi dari segi stokastik, kalian bisa lihat sekalinya stokastik masuk teritori overbought per tanggal 14 Januari, market nggak pernah turun, ekstrim naik sampai bodoh, ya. Kalian bisa lihat sendiri. Makanya kalau kalian pakai style trading indikator oscillator kayak begini, kalau kalian ngelihat suatu indikatornya masuk ke zona overbought ataupun oversold, jadi bentar, ini kenapa nggak bisa di refresh ya, update. Jadi kalau bisa ketika market itu ada yang namanya kena overbought atau nggak oversold, jangan beranggapan kalian langsung instant buy, instant sell di sana. Karena nanti kalau kalian keseret, bakal keseret luar biasa jauh. Ya, jadi kalau seandainya kalian ada yang nge-sell misalnya ketika stokastik overbought seperti ini, kalian nge-sell dari 2670. Ya, 2690 atau nggak 2700, kalian nge-sell keseret sampai sekarang 2760, apa nggak sakit hati tuh, ya. Jadi seperti itu. Ini masih ada peluang buat masih lari, ya. Larinya udah kayaknya udah nggak pakai obat nih larinya nih sebenarnya nih, ya. Kemarin kalau dilihat dari bentukan candlenya ini seperti hammer ya, atau hanging man, ya. Hammer atau hanging man kayaknya kemarin ini bentukannya, saya lupa sih bahasanya ya. Jadi apakah ini mengindikasikan adanya market turun? Ya bisa aja. Kalau hari ini marketnya flip bullish dan lanjut turun dan weekly tidak jadi tutup di bawah 2750, 2745, berarti secara daily kita bisa melihat penurunan untuk koreksi turun. Ya, bukan untuk lanjut turun tapi koreksi turun. Yang berarti ini ada hanging man dikonfirmasi dengan candle bearish, bisa lanjut turun. Tapi kalau ini hanging man-nya tidak valid, hari ini close bullish dan di atas semua area yang saya inginkan barusan dari segi weekly, ini nggak bakal valid sebagai hanging man, marketnya bisa lanjut lari ke atas. Ya, dari segi daily sih ini sekali lagi sudah break di atas 2748, ya kan, sudah meretest, bahkan retestnya ini cukup ekstrim sekali sampai 2735, didorong naik abis tuh, ya. Tapi sih masalahnya adalah close candlenya tidak sampai di 2762. Nah, tetap berarti 2762 ini adalah area yang lumayan signifikan sebagai area resisten pergabungan, ya, antara ini. Nah, ini berarti menjadi area pergabungan resisten dari 2762 sampai 2758. Karena tidak ada satupun candle close di atas kedua puncak ekor di sini.
ya di 2758 sampai 2762. Jadi ini bisa diindikasikan sebagai suatu area resisten. Oke? Itu. Jadi kalau kalian mau delete atau kalian mau pakai ini juga bisa. Tapi kalau saya pribadi sih saya hanya pakai 2762-nya aja. 2758 akan saya delete karena itu sudah tidak sip lah untuk dipakai. Tapi yang di bawah saya hanya pakai 2748 ya, 2748 atau enggak dia kayak tadi 2750 sebagai angka genap ya kan. Kalau dari segi daily apakah ini masih bisa lari? Ya masih, mau diapain? Dari segi daily kalian tarik Fibo dari sini ke sini selesai 50%. Kemudian kemarin dari sini ke sini apakah sudah selesai? Sepertinya sih ini belum ya. Saya rasa titik 0 sini bakal masih bisa berubah. Oke ya. Ini ada sedikit dilema. Kenapa? Ini marketnya turun hampir kena 38,2. Hampir, literally hampir, sisa lagi nggak sampai 10 pip ya. Ini 38,2 nya ada di 34,96. Kemarin harga terendah itu di 35,67. Hampir beda 10 pip. Untungnya ini kurang 10 pip. Jadi ini sedikit dilema. Dilemanya adalah apakah market di sini menganggap retracement sudah selesai atau market di sini menganggap perlu benar-benar harus ngelewatin 38,2. Tapi kalau marketnya di sini menginginkan hanya cukup sampai di sini 34,96 lanjut lari, yang berarti ini sudah selesai retracementnya. Retracement selesai berarti otomatis titik 0 di sini bisa dipecah. 2763,31 bisa di break hari ini. Ya, jadi pandangan market ini agak sedikit dilema menurut saya pribadi. Ya, nanggung banget soalnya. Jadi kalau kemarin sempat drop sampai 2735 atau enggak 2734,5 kemudian lanjut nge-spike naik, saya lebih prefer itu bisa langsung lari ke atas. Dari segi daily seperti itu. Kalau dari segi H4 gimana? Kalau dari segi H4 kita coba tarik Fibo dari ketika market itu break di atas resisten ya. Dari sini sampai sini kalian bisa ngelihat marketnya itu drop sampai 50%, drop sampai 38,2 dan untungnya close di atas 2745. Berarti secara H4 2745 itu adalah area resisten become support yang luar biasa valid, termasuk 38,2. Ya, ini berarti secara H4 sudah selesai retracementnya. Dan apakah ini sudah benar-benar bisa lari? Saya rasa ini sudah bisa lari sih. Ini sepertinya sudah bisa lari. Walaupun sebenarnya kalau ditarik Fibo-nya itu dari swing yang benar-benar paling bawah ya, yaitu dari sini. Karena kalau ditarik dari sini berarti ini adalah pandangan daily. Tapi kalau dari pandangan H4 saya rasa cukup di sini. Kayak pandangan H4 yang sebelumnya dari sini ke sini, ini marketnya turun sampai 61,8 dan langsung lari. Ya kan? Jadi kalau ini sudah selesai, ini selesai, dan sudah selesai semua ini ya, semua sudah selesai. Jadi kalau dicari sampai nanti 2763 break ke atas, apakah kita bisa nge-buy di atas resisten? Untuk saat ini bisa. Ya, berarti untuk dari segi H4 ini 2762 akan saya delete. Saya akan pindah ke H4. Kalau dari segi H4 adalah minimal candle yang sekarang running harus close di atas 2759 syarat pertama. Syarat pertama harus close di atas 2759, syarat kedua adalah close di atas 2763. Ya, ini H1 juga sama, M30 walaupun rada bias kayak kemarin, saya lebih prefer ngelihatnya di H1 sekarang. H1 dan H4 kalau klop, ini bisa lanjut lari ke atas. Larinya sampai mana? Kalau dilihat larinya sampai mana sekarang ya? Larinya sampai mana sekarang kalau pertanyaannya? Ini kemarin 274. Ini saya delete aja lah 2748-nya ya. Ini saya delete karena sudah pindah time frame-nya lebih kecil sekarang. Kita ukur pakai extension sekarang ya. Untuk mengukur seberapa jauhnya. Kalian bisa lihat 1272 ada di 2770. Jadi next targetnya bisa sampai 2770. Yang dimana 2770 juga adalah resisten yang ada di H1 juga. H4 juga oke. H1 dan H4 ini juga klop. Makanya kalau ada H1 H4 close di atas titik 100-nya di sini, maka bisa extend sampai 1272. Ya, ada kemungkinan. Jadi apakah kita sudah telat swing? Ya sebenarnya ini bisa swing, cuman masalahnya ini areanya nggak bagus buat nge-swing, itu aja. Karena saya prefer marketnya itu turun sampai 61,8, 2734, 2733,
nge-swing itu enak, tapi ini cuma sampai 2735 ya kan, apa mau dikata, marketnya sudah lari, jadi ya udah gitu kan ya, nggak usah nggak usah kecewa. Saya pribadi pun kemarin juga kecewa ini sebenarnya ya, kena di 36 SL kemudian marketnya sekarang lari, apa nggak kecewa itu? Ya kurang dipenyangin lagi dikit aja SL-nya itu sudah saya profit maksimal sih, bisa jadi swing kedua itu ya. Ya tapi mau dikata apa ya kan, marketnya seperti ini, nanti cari lagi kalau ada ya. Jadi untuk hari ini intinya kita nge-buy ya, target apakah bisa ngelewatin ini selaku support, become resistant di 2770, 2773, 2776, saya rasa bisa. Karena kalau dilihat ini marketnya masih punya utang kayaknya ya, ini sampai di 2776, bahkan sampai 2800 sih, bisa sampai 2800. Terus kalau dicari dari sini ke sini, maka titik temunya adalah bisa sampai 2782, yang dimana secara H4 seperti yang saya katakan kemarin, di sini ada satu area supply-nya ya. Memang ini adalah besaran dari supply area daily dari 2790 sampai 2770. Tapi kalau di breakdown secara time frame lebih kecil, di sini adalah support become resistant, kemudian supply-nya ada di 2780 sampai 2790. 100 pip ini area supply-nya secara H4. Kalau dicari H1 sih ini udah nggak ada yang bagus ini H1-nya. Ini H1 lebih kepada area liquidity. Bukan area sih, ini lebih ke trendline liquidity di sini ya. Ini lebih ke trendline liquidity, jadi ada chance marketnya itu buat ngambil ini trendline liquidity-nya. Jadi kalau ini bisa disentuh, naik nge-spike sampai sini bisa. Jadi kalau ada yang ngide pengen sell limit, bisa di start dari 2780. Karena dengan di start dari 2780, SL-nya itu mau nggak mau 100 pip ya, 130 atau nggak 120 pip di atas 2790 wajib itu SL-nya. Karena kalau kalian kena SL berarti marketnya bisa langsung lari sampai 2800 gitu ya. Kalau ada yang pengen, kalau saya pribadi sih ngapain pasang sell limit ya kan, prefer nge-buy aja kalau marketnya kalau dikasih ya kan. Itu ya. Sekarang kalau dicari buy-nya di mana sekarang, ini berarti bisa sampai 2782 ya, 2782, tapi perhentian pertama adalah sampai 2770 dulu. Kalau sekarang apakah saya pengen buy? Saya consider ngelihat di 2763 ya. Saya akan turunkan dari time frame H1 sampai ke M5 dari 2760 sampai 2763 ya. Jadi kalau ini break sebentar ya. Buy stop enggak sih, nggak bisa sih buy stop di sini, nggak bisa buy stop. Tapi kalau kalian ada yang mau nge-buy di atas 2763 instan ya, untuk sekarang sih stop lossnya yang bisa saya kasih adalah di atas stop lossnya adalah di bawah ini ya, di bawah 2758, berarti bisa di 2757 atau nggak di 2756,5. memang sih itu gede ya, hampir. Wah lari dong lari dong wah lari dong marketnya, buset ya. Ya udah seperti saya katakan tadi ya, ini kalau sudah lari seperti ini saya sih nunggu H1 close ya. Ini market H1 baru open, H4 tinggal nunggu lagi 1 jam. Jadi kalau kalian nonton videonya sekarang market sudah di atas 2763, lihat reaksinya nanti gimana. Apakah terjadi yang namanya retracement dulu atau enggak. Untuk sekarang Fibo yang bisa kalian pakai adalah dari sini ya, dari sini sampai tentukan di mana selesai titik nolnya. Ketika selesai titik nolnya, kalian bisa tarik Fibo, kira-kira pasang posisi misalnya turun lagi sampai 2761, bisa stop lossnya taruh di bawah Fibo 100%-nya. Ini berarti misalnya sampai 40 pip, karena ini M5 bisa. Jadi tunggu ini selesai dulu marketnya, close candle H1 dulu, kemudian baru kalian ke M5 dan cari gininya, swingnya. Kalau nggak mau nunggu di H1, di M30 juga oke. Ya, secara rasa nih M30
menjadi kunci terendah untuk time frame saat ini jika close di atas 2763. Ya. Saya pribadi sih nunggu H1 ya, antara H1 M30 dan saya akan turunkan ke M5 buat nyari Fibo-nya entry yang enak di mana. Apakah nge-retest di 2763 atau mungkin ekstrim turun pakai Fibo yang tadi. Oke, intinya kita nge-buy aja. Bagi yang sudah nge-buy dari bawah, target sekali lagi bisa sampai supply all time high. Mungkin kisaran sampai 2780 sampai 2790. Tapi kalau ada yang ingin nge-buy baru dan sedikit ragu-ragu nge-buy di area ini karena ini merupakan high risk high risk buy di sini, biarkan marketnya ini lari. Ya, kalau nggak pengen buy sekarang nanti dalam 1-2 jam ke depan dan kalian ini menganggap high risknya yang berat, tunggu ini marketnya lari. Biarin lari, nabrak 70, kemudian atau nggak nabrak 73 sampai 75, market lanjut turun. Nanti ketika turun baru nanti ada konfirmasi balik baru bisa nge-buy. Ya, jadi jangan takut ketinggalan momen, sabar aja. Ya, sabar, jangan sampai FOMO ya, biarkan market itu bergerak. Kalau kalian tidak kuat dengan high risk yang open posisinya, cari market yang terbaik ketika retrace. Intinya kita nge-buy aja, sabar kalau ingin mencari harga yang terbaik. Kalau kalian FOMO ya itu sifat kalian. Udah, saya sih terkadang kalau pengen high risk ya high risk, cuman kalau pengen lagi nggak sempat lihat chart banget ya saya better tunggu aja. Ya, sekali lagi saya akan pasang alarm pakai trading panelnya itu. Ketika sudah nyampe suatu area tertentu ya bakal pasti masuk lewat WA dan nanti baru saya buka chartnya itu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat, jangan sampai FOMO. Kalau kalian nggak kuat, ingin buy di atas resisten, jangan dipaksain. Biarkan market lari, nabrak tembok, turun, retrace, ada pembalikan, baru nge-buy. Kalau kalian paksa open posisi buy ketika kalian FOMO, itu tanggung jawab masing-masing. Oke. Jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.